Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki berita, pada kesempatan kali ini dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlangsungan dari channel Rizky Munardin. Terima kasih. Silakan disimak berita berikut ini dengan seksama dan jangan di-skip. Kenapa Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba bahas kebijakan penghematan ekstrim yang ada di Pakistan? Ya teman-teman, hari Jumat kemarin, perintah ini ngadain sidang kabinet. Nah, Presiden Prabowo Subianto bahas soal langkah penghematan negara. Beliau bawa contoh unik dari apa yang dilakukan sama Pakistan. Langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis. Beliau ini cerita ya, kalau di sana itu kondisinya udah dianggap kritis banget katanya. Mirip kayak pas kita ngadepin zaman Covid dulu. Di Pakistan, kantor pemerintah sampai swasta itu cuma masuk 4 hari seminggu. Terus 50% pegawainya disuruh kerja dari rumah atau WFH. Bahkan gaji menteri sama anggota DPR-nya dipotong buat dikumpulin dan diserahin ke kelompok masyarakat yang paling rentan. Tapi keren juga ya. Nggak cuma soal gaji teman-teman. Fasilitas kementerian kayak BBM juga dipotong habis loh, dan 60% mobil dinas dilarang dipakai buat sementara waktu. Belanja barang kayak AC, mobil baru, sampai mebel dihentiin total juga, termasuk dilarang keras kunjungan ke luar negeri atau bikin acara pakai duit negara. Ya kalau kita mau mungkin bahasanya efisiensi anggaran kali ya, yang kemarin sempat dilakuin Pak Prabowo Subianto juga. Nah lanjut teman-teman ya, Pak Prabowo ini juga nyebut semua cuma sebagai contoh buat kita kaji katanya, buat kita kaji supaya Indonesia juga bisa makin hemat dalam konsumsi. Ini hanya contoh ya. Ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Nah intinya beliau yakin dalam 2-3 tahun ke depan ekonomi kita bakal kuat katanya. Asalkan kita bisa jaga biar APBN nggak defisit atau malah bisa seimbang. Gimana menurut kalian teman-teman? Ini mungkin keren dan melebihi dari kata efisiensi. Presiden Prabowo mau nertipin yang hobinya suka nakut-nakutin. Sidang kabinet 13 Maret kemarin, hari Jumat, bahas soal ketahanan ekonomi. Nah Menko Pak Purbaya langsung ngegas soal harga minyak dunia. Dia bilang biarpun minyak tembus $100, ekonomi kita bakal tetap aman asal kebijakannya pas. Pengalaman dari tahun 2007 sampai tahun 2022 kemarin itu jelas sudah ngebuktiin kalau Indonesia sanggup kendalin dampaknya. Kita nggak usah takut Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang kita hancur, itu sama sekali nggak pernah melihat data. Keadaannya seperti ini Pak. Nah Menko Papur juga nyentil analis di sosmed yang hobinya nakut-nakutin masyarakat. Katanya mereka itu cuma asal ngomong tanpa lihat data asli yang sebenarnya masih stabil teman-teman. Ya ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil. Ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Saya ngerti lah, saya tidak tahu siapa yang biaya. Respon dari ini semua, Pak Presiden Prabowo Subianto bilang beliau udah dapet laporan intelijen soal motif para pengamat itu. Ada yang emang gak suka pemerintah berhasil, ada juga yang rezekinya keputus gara-gara korupsinya diberantas katanya. Sampai di mana Pak Presiden Prabowo bilang gak masalah beda pendapat, tapi jangan sengaja bikin rakyat cemas. Soalnya kita semua ini udah ada di satu kapal besar namanya Republik Indonesia. Intinya teman-teman, pemerintah mungkin gak mau ambil pusing sama omongan tanpa bukti juga gitu loh. Menurut kalian gimana tentang ini semua teman-teman? Masih salah satu terendah di dunia ya? Masih terendah. 29 atau 39? 29,9%. Menurun ya? Di bawah 30%. Di bawah 30%. Kondisi per hari ini Pak. Wah, ini menurun ya? Luar negeri Pak itu? Utang luar negeri saja Pak. Di luar yang diambil dari dalam negeri Pak. Kalau jadi satu berapa persen? 40% Pak. Oke. Masih salah satu terendah di dunia ya? Masih terendah. Kemudian cadangan devisa 151,9 miliar Pak, setara dengan 6 bulan impor.
Prabowo minta jajarannya kaji skenario WFH dan pengurangan hari kerja warga RI untuk tekan konsumsi BBM jika krisis terjadi. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh, ada slide untuk memberitahu berapa langkah ini. Langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Lagi ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek, ya. Kami diminta rapat untuk respon cepat, walaupun semua baik-baik, tapi kita juga harus ada respon yang memadai terhadap peristiwa geopolitik ini. Antara lain tak dibahas mungkin 1-2 hari ini, apakah diperlukan kita kerja di rumah misalnya agar menghemat transportasi, menghemat listrik, ya. Kemudian yang tadi yang harus kita bicarakan juga, kendaraan umum harus tidak pakai bensin lagi, tapi nanti kita akan konversi menjadi pakai listrik, motor-motor, ya. Itu akan kami segera rapatkan untuk diambil keputusan. Jadi WFH ya? Kapan keputusannya itu Pak? Ya, nanti untuk WFH from home akan dibahas apakah separuh-separuh atau seperti apa. Terima kasih Pak. Parah bos, Rismon langsung dianggap pengkhianat oleh para pemujanya dulu ya, dan Panji and Gang. Katanya Rismon menepi, boleh menepi, tapi jangan ngebocorin kapal. Bang Rismon, aman bang. Bila perlu kita tenggelamkan aja mereka, bikin karam sekalian orang-orang itu. Ketar-ketir Panji guys. Ada banyak rahasia pasti yang dipegang Bang Rismon ya. Boleh bang nyanyiannya bang, hibur kita hari-hari ke depan. Dan hari ini Bang Rismon ketemu dengan Pak Wakil Presiden ya, Pak Gibran Rakabuming. Nah, dapat parcel juga tuh. Wah, iri nggak lo? Hah? Roy, Panci iri nggak tuh? Bang Rismon, ditunggu nyanyiannya, hibur kami. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita yang dapat saya sampaikan. Dimohonkan saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutadin. Dan juga sekali lagi saya ingatkan untuk saudara-saudara sekalian untuk selalu mencari kebenaran dari segala jenis berita untuk menghindari hoax dan untuk menghindari penggiringan opini yang tidak pasti. Baik, terima kasih.